akademik terlebih dahulu. Kemudian hari kedua besok kita akan membahas terkait dengan unit usaha. Seperti itu. Gambaran umum di sini untuk panduan pengguna, ini panduan pengguna sederhana ya. Untuk link detailnya, panduan penggunaan aplikasi secara detail, menunya seperti apa, kemudian fitur apa saja yang ada di dalam menu, masing-masing menu, ada di link yang saya kirimkan tadi. Seperti itu. Di situ ada folder tutorial, nah bisa di-download di situ, Bapak Ibu. Baik, pada pagi ini saya akan izin memperkenalkan secara singkat bagaimana Santri itu, kemudian lingkupnya aplikasi ini bisa digunakan untuk apa saja, untuk unit mana saja dalam satu struktur yayasan. Nah, di situ. Kemudian fitur utama yang ada di dalam aplikasi Santri ini apa saja. Kemudian yang berikutnya adalah panduan instalasi. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang berhasil, cuma nanti ada beberapa note ya yang perlu diperhatikan. Kemudian persiapan sebelum menggunakan aplikasi ini dalam bentuk transaksi ya, di mana kita bagi menjadi 3, yaitu persiapan umum, kemudian persiapan keuangan, kemudian persiapan akademik. Seperti itu. Kemudian setelah kita melakukan input transaksi, tentunya kita bisa melihat laporan keuangan berdasarkan transaksi yang kita input seperti apa. Seperti itu. Baik, untuk overview singkat, Santri ini memang merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh kami, Gama Tekno, bekerja sama dengan Bank Indonesia dan juga bekerja sama dengan IAI, di mana pedoman yang digunakan adalah ISAP 35 dan PASAK 112 ya. Baik, lingkup struktural yang bisa digunakan oleh unit aplikasi Santri adalah mulai dari yayasan, kemudian turun di dalam yayasan ada unit usaha, kemudian ada unit pendidikan juga. Nah, kemudian di sini di bawah unit usaha sendiri ada usaha retail dan usaha jasa. Mungkin Bapak Ibu yang memiliki usaha di dalam yayasan itu usaha manufaktur, saat ini mohon maaf memang belum kita akomodir ya, belum kami akomodir karena memang ini masih tahap sosialisasi, dan insya Allah next dari tim IAI juga sudah menyiapkan terkait dengan bagaimana laporan keuangan untuk yang manufaktur seperti itu. Kemudian untuk unit pendidikan, di sini kita bisa melakukan input tagihan untuk siswa ya. Seperti itu, tagihannya apa saja, bisa untuk registrasi, kemudian atau dasar ulang, atau SPP ya. Nah, itu bisa kita inputkan di sini. Baik, fitur utama yang ada di dalam aplikasi Santri tentunya ada pembelian untuk unit usaha, persediaan, kemudian untuk penjualan juga. Tapi untuk pembelian persediaan ini tidak tertutup untuk unit usaha ya, karena pembelian aset ataupun pembelian yang lain-lain bisa dilakukan untuk unit akademik. Kemudian aset depresiasi juga bisa dilakukan oleh unit usaha ataupun unit akademik. Seperti itu. Kemudian untuk cash bank di sini adalah kas keluar dan kas masuk. Kemudian untuk closing period adalah tutup tahunan ya, yang biasa dilakukan oleh tim accounting ataupun keuangan. Kemudian laporan tentunya, dan yang berikutnya adalah unit akademik, modul akademik. Baik, untuk panduan instalasi linknya sama seperti yang saya sampaikan. Kemudian pastikan, yang kedua adalah pastikan berkas download atau aplikasi tidak berada di drive C ya, atau drive sistem operasi, karena itu rentan untuk data hilang ataupun apa ketika laptop di restart ataupun dimatikan ya. Karena memang beberapa case aplikasi ini adalah sifatnya portable, jadi tidak menginstal di dalam sistem ya, tapi sifatnya adalah portable. Jadi ketika file itu berupa portable, ketika diletakkan di chip, maka itu sifatnya adalah temporary seperti itu. Tapi berbeda dengan kalau misalnya kita letakkan di drive D ataupun yang lain ya, seperti itu. Kemudian pada saat setelah mendownload dua file yang arsip dan exe, pastikan struktur folder seperti ini ya, base, data, MySQL, config, dan aplikasi exe-nya. Mungkin kalau misalnya saya izin contohkan, seperti ini ya susunannya ya. Ada base, data, kemudian MySQL, kemudian exe,
seperti itu, dan ada config.php. Nah, sama seperti ini, itu dalam satu folder seperti itu. Kemudian yang kedua ya terkait dengan panduan update, untuk link bisa di-download, nanti akan kita sertakan ya di chat. Kemudian nah di dalam update patch itu biasanya akan patch paling terakhir adalah di posisi paling bawah. Nah, itu tapi tergantung dari ini ya, ordernya ya. Cuman patch ini pas ini akan kami berikan berdasarkan tanggal update-nya ya. Misalnya tanggal 9 November berarti 2022 11.09 seperti itu. Nah, untuk update patch ini sifatnya apabila ada kendala ataupun ada masukan ya, ataupun memang ada perubahan seperti tadi misalnya penambahan modul manufaktur ataupun apa ya, akan kami update melalui patch yang ada di sini, Bapak Ibu. Dan itu akan biasanya akan kami infokan ke pusat, ke BI, kemudian dari BI, kemudian dari IAI juga seperti itu. Biasanya ada pendamping, kemudian untuk yang dari Taskia ini insya Allah akan kami sampaikan ke Bu Dewi ya, terkait apabila ada update ya, seperti itu. Ya, untuk update itu diletakkan di dalam folder data. Seperti itu. Contohnya untuk yang 2022 bulan 11.09 itu posisinya ada di folder data di sini. Nah, nanti di sini bisa Bapak Ibu lakukan ekstrak here ya, karena isinya sudah sama, ada modul, changelog, kemudian part modul, part structure seperti ini. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengetahui changelog apa saja yang terjadi di aplikasi ini, Bapak Ibu bisa membuka ini dengan Notepad ya. Nah, di sini ada perubahan apa saja, tanggal berapa, seperti itu. Baik, baik Bapak Ibu, untuk yang selanjutnya mungkin bisa disambil dibaca ya. Di sini ada persiapan yayasan, di mana di dalam persiapan yayasan itu kita akan memasukkan informasi yayasan yang nanti akan kita lakukan di aplikasinya. Kemudian yang kedua yaitu pengaturan unit, di mana unit ini memiliki struktur ya, dalam yayasan. Misalnya dalam satu yayasan memiliki unit usaha, di dalam unit usaha itu memiliki misalnya usaha laundry, kemudian usaha retail atau toko ya, atau toserba, kemudian usaha fotokopi. Nah, itu bisa dimasukkan dalam pengaturan unit ini. Nah, kemudian yang ketiga, langkah-langkah yang ketiga yang perlu dipastikan adalah pengaturan cabang. Jadi misalnya untuk yayasan ataupun unit-unit yang ada di bawah yayasan itu ada di cabang mana saja. Misalnya untuk contohnya saya saat ini berada di Jogja, kemungkinan misalnya yayasan yang ataupun unit yang saya miliki itu berada di Bantul atau misalnya ada di kota lain, itu bisa Bapak Ibu masukkan di sini. Seperti itu. Baik. Kemudian baik, persiapan yang berikutnya adalah pengaturan umum, persiapan umum ya, di mana Bapak Ibu diharapkan untuk memasukkan daftar pegawai yang akan diberikan akses ke dalam sistem. Seperti itu. Jadi tidak perlu semuanya, tapi yang khusus pegawai yang akan diberikan akses ke dalam sistem saja yang diinputkan di sini. Seperti itu. Baik, kemudian persiapan umum yang kedua yaitu pengaturan grup ataupun hak akses ya. Jadi di aplikasi ini ada satu fitur itu bisa menentukan grupnya siapa, kemudian dia bisa melakukan atau mengakses modul mana saja. Seperti itu. Jadi gambarannya grup ini adalah struktural yang ada di dalam yayasan. Bisa dikategorikan seperti itu supaya tidak bingung ya. Nanti misalnya sebagai ketua yayasan saya hanya bisa melakukan akses terhadap laporan. Sebagai bendahara saya hanya bisa mengakses modul keuangan kas bank keluar masuk seperti itu. Kemudian setelah itu ada pengaturan pengguna ya.
pengaturan pengguna di sini pemberian hak akses terhadap pengguna yang bisa login ya. Jadi selain pegawai, pegawai ini hanya pencatatan pegawai saja, tapi untuk pengguna ini belum tentu semua pegawai yang terdaftar ini bisa masuk seperti itu. Nah, jadi pengaturan pengguna ini adalah pemberian yang memang benar-benar bisa masuk seperti itu. Kemudian untuk yang berikutnya adalah pengaturan petugas. Nah, pengaturan petugas ini lebih ke arah modul besar kita, karena kita memiliki dua modul besar ya, ada unit usaha dan unit akademik. Nah, dari masing-masing ini tentunya mempunyai cabang. Nah, disinilah peran petugas ini. Jadi misalnya petugas A ini hanya diberikan akses untuk melihat data yang ada di unit laundry, atau petugas B dia hanya diberikan akses terhadap data unit apa namanya misalnya SMP seperti itu. Nah, pengaturan petugas itu lebih ke arah batasan yang bisa dia akses terhadap datanya seperti itu. Jadi harapannya ketika si A ini diberikan akses untuk unit usaha, dia tidak bisa melihat data yang diinput oleh unit akademik atau unit usaha lain seperti itu, kecuali memang dia sifatnya supervisor ya, itu bisa diberikan hak akses untuk semuanya. Nanti akan kita praktekkan gimana caranya kita menentukan pengaturan hak akses terhadap data ini seperti itu. Kemudian pengaturan yang ketiga atau persiapan yang ketiga yaitu untuk persiapan akuntansi ya, ataupun keuangannya, di mana kita harus melakukan input periode yang akan kita gunakan ya dalam pencatatannya, misalnya tahun 2021, 2022 itu lebih ke arah tahun saja seperti itu. Kemudian tanggal pembukuannya kapan, kemudian akhir tanggal pembukuannya kapan. Kemudian persiapan yang kedua yaitu di sini ada COA atau akun atau kode akun ya, biasanya chart of account, kode akun. Nah, itu apabila Bapak Ibu sudah memiliki default dalam artian di yayasan ataupun di unit Bapak Ibu sudah memiliki, nanti tinggal disesuaikan. Suara kurang jelas, apakah yang lain kurang jelas juga ya? Ini dari Bapak Muhammad Saiful. Oh, mungkin mohon dicek ya Pak terkait dengan sinyalnya, Pak Saiful. Baik, saya lanjutkan. Apabila memang dari yayasan ataupun unit Bapak Ibu belum mempunyai COA ataupun standar kode akun, bisa menggunakan bawaan dari aplikasi, karena memang COA bawaan dari aplikasi ini sudah ditentukan oleh tim IAI ya, berdasarkan buku pedoman ataupun buku ISAK 35 dan PSAK 112 sudah diklasifikasikan berdasarkan transaksi-transaksi yang akan muncul di sana. Kemudian persiapan akuntansi yang ketiga yaitu input saldo awal. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Apabila memang ada saldo awal, pastinya ketika masuk ke dalam sebuah aplikasi, Bapak Ibu tentunya mempunyai saldo awal berupa kas atau bank. Misalnya, oh kas saya di Bank Mandiri, kas saya di BSI, itu ada berapa. Nah, itu perlu dilakukan input ke dalam sistem, supaya sistem juga akan bisa membawa bahwa yayasan ini mempunyai saldo awal sebesar sekian, yang mana nantinya ketika ada transaksi entah itu pengeluaran ataupun pemasukan, itu bisa langsung dimunculkan di dalam laporannya seperti itu. Termasuk hutang piutang juga, apabila Bapak Ibu mempunyai catatan hutang piutang, itu bisa langsung dimasukkan. Kemudian aset tetap juga. Nah, ini perlu sekali, penting sekali. Jadi untuk aset tetap ini yang perlu diinputkan adalah terkait dengan nilai valuasinya ya, atau nilai bukunya. Jadi mungkin Bapak Ibu mempunyai gedung nih. Gedung sudah berdiri berapa puluh tahun. Nah, itu perlu juga untuk dilakukan pencatatan ya. Misalnya kalaupun memang syukur-syukur sudah ada pencatatan sebelumnya, oh misalnya bangunan ini, gedung ini sudah ada depresiasinya, kemudian nilai bukunya sekian-sekian. Nah, itu bisa kita masukkan langsung. Tapi kalau misalnya tidak, ya dikira-kira seperti itu. Oh, kira-kira saya mau menilai gedung ini berapa sih berdasarkan tahun sekarang seperti itu. Kalau misalnya punya tanah juga seperti itu. Kemudian mobil, kendaraan dan sebagainya itu bisa kita masukkan ke dalam aset tetap ini berdasarkan nilai buku ya. Seperti itu.
Baik, persiapan yang terakhir yaitu untuk yang akademik ya. Di situ ada pengaturan institusi, di mana pengaturan institusi ini meliputi jenjang pendidikan ya, mulai dari SD, SMP, SMA. Bapak Ibu bisa isikan. Biasanya hanya 3 itu yang umum. Kemudian ada kelas, kelas ini lebih ke arah kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Mungkin ada. Kemudian yang ketiga adalah jurusan. Jurusan ada mulai dari umum, kemudian ada IPA, IPS, ataupun yang sifatnya SMK, misalnya jurusan otomotif, ataupun kecantikan, ataupun yang lain-lain ya, bisa dimasukkan ke dalam jurusan. Kemudian yang keempat adalah gelombang. Nah, gelombang di sini adalah gelombang masuk dari siswa. Jadi biasanya kan ada gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3 dan seterusnya ya. Dan biasanya untuk gelombang ini ada beberapa institusi tertentu itu yang membedakan tarif ya. Kalau misalnya khususnya untuk yang swasta ya, gelombang 1 mungkin biaya daftar ulangnya 100.000. Kemudian gelombang 2 biasanya akan lebih mahal atau seperti itu. Nah, itu tujuan adanya gelombang di sini untuk ke arah sana seperti itu. Kemudian klasifikasi tarif di sini adalah untuk menentukan dari masing-masing komponen ini tarifnya itu ada berapa saja. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian yang berikutnya yaitu ada madrasah diniyah ya, opsional di sini kalau misalnya ada kelas non reguler, misalnya kalau misalnya ada di beberapa contoh, misalnya waktu itu di Sunan Derajat itu ada yang kelas formal dan ada yang tidak formal, non formal ya, seperti itu. Misalnya pagi umum, kemudian sore biasanya ngaji atau yang lain ya, seperti itu. Kemudian asrama juga bisa kita inputkan di sini. Kalau misalnya Bapak Ibu menerapkan misalnya ada asrama putra, ada asrama putri, dan di situ memang dikenakan biaya ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu data siswa. Nah, data siswa ini bisa kita input satu persatu atau upload ya melalui Excel. Nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan ya. Template sudah ada dari kami, mungkin Bapak Ibu sudah punya daftar, itu tinggal di-compare gambarannya, misalnya langsung di-copy, misalnya nama siswa, insya Allah tidak ini ya, tidak terlalu berbeda ya, mulai dari nama siswa, kemudian gender, kemudian ada mulai dari ini institusi, kemudian jenjang dan sebagainya. Itu perlu disesuaikan di data siswanya nanti. Ya, kemudian yang ketiga yaitu pengaturan jenis dan kegiatan ya, berdasarkan tarif yang akan dikenakan dalam tagihan. Maksudnya jenis kegiatan di sini adalah misalnya jenis kegiatannya adalah SPP, kemudian ada daftar ulang, kemudian ada registrasi, kemudian atau ada yang lain-lainnya ya. Nah, bisa dimasukkan ke dalam jenis kegiatan ini. Nanti akan kita praktekkan seperti apa yang dimaksud dengan jenis kegiatan ini supaya ada gambaran. Kemudian yang terakhir adalah pengaturan tagihan ya. Jadi awal ini adalah langkah-langkah awal ini, ketiga langkah awal ini adalah langkah yang diperlukan dalam kita melakukan setup tagihan seperti itu. Jadi dipastikan bahwa data-data yang diinput di awal ini sudah clear dan sudah sesuai ya. Nah, baru kita akan mempublish. Di sini pengaturan tagihan ini adalah untuk mempublish tagihan ya. Berdasarkan pengaturan tarif, misalnya saya mau membuat SPP di bulan November. Nah, begitu kita publish tagihannya, maka akan muncul bahwa bulan November ini untuk tagihan SPP secara total untuk masing-masing siswa ya, itu si A, si B, si C itu sebesar sekian 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 seperti itu. Dan juga fungsi dari publis tagihan ini adalah untuk memposting daftar tagihan total ya, bulky-nya itu ke dalam laporan keuangan. Seperti itu. Jadi begitu tagihan dipublish, nah maka laporan keuangan akan terbentuk untuk piutang santri. Seperti itu. Baik, mungkin ini laporan-laporan yang nanti Bapak Ibu bisa lihat. Ada laporan keuangan mulai dari perubahan aset neto, kemudian ada posisi keuangan atau neraca, kemudian ada yang ketiga yaitu arus kas. Seperti itu. Kemudian untuk buku besarnya sendiri ada daftar jurnal, buku besar rinci, kemudian ada neraca saldo.
Nah, kemudian untuk laporan hutang piutang di sini ada hutang yang belum dibayarkan dan ataupun umur hutang ya, itu sudah ada untuk yang unit usaha seperti itu. Baik, mungkin Bapak Ibu ini mungkin ada pertanyaan sekilas ya untuk yang platform mobile device ada tidak Pak? Untuk saat ini kita belum ada Pak untuk yang mobile karena memang untuk keuangan sepertinya jarang ada yang mobile ya karena memang dari sisi UX itu cukup rumit kalau dimasukkan ke dalam mobile seperti itu. Baik, sebelum saya masuk ke dalam aplikasi, apa dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Untuk instalasi sudah aman ya Bapak Ibu, aplikasinya bisa langsung digunakan ya. Baik, ya ini dari Bapak Yajid, untuk susahnya ini apa Pak maksudnya? Downloadnya? Oh mungkin filenya ya belum selesai download mungkin yang dimaksudnya ya. Baik, ya baik terkait dengan nanti terkait dengan ada beberapa pertanyaan yang hal-hal yang misalnya ini misalnya mau mengkonekkan antar divisi dan sebagainya ya. Itu nanti akan kita coba jawab mungkin di akhir sesi ya. Karena memang secara aplikasi memang aplikasi ini ada dua versi ya. Ada versi yang offline seperti ini yang saya buka saat ini, ada yang versi online. Nah, nanti akan kita paparkan itu mungkin pasca panduan ini berjalan ya. Karena memang fokusnya kita di sini supaya bagaimana sih menggunakan aplikasi ini terlebih dahulu seperti itu. Nah, baik, mungkin sekarang Bapak Ibu bisa login ya. Kemarin mungkin sudah diberikan untuk loginnya ada dua user ya, admin root dan admin keuangan seperti itu. Baik, saat ini saya akan melakukan login sebagai admin root terlebih dahulu ya atau super admin ya, karena saya akan melakukan pengaturan yayasan dan sebagainya seperti itu dan harapannya pengaturan awal itu dilakukan oleh admin super ya, super admin ya. Bapak Ibu bisa masuk dengan user admin kemudian passwordnya admin 2022. Pak Fori sebentar ada. Lalu gimana, Bu? Ya, kita sudah masuk dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir ini untuk tes angka ya, tapi database yang kami berikan ke Bapak Ibu itu sudah kosong, tidak ada angka. Ini kemarin kita testing sederhana. Baik, seperti yang ada di dalam panduan ya, kita akan melakukan yang namanya konfigurasi awal terlebih dahulu, di mana konfigurasi awal itu dimulai dari pengaturan yayasan. Ya, persiapan yayasan ya, Bapak Ibu bisa melakukan, jadi ada dua fungsi. Mungkin sebelumnya saya akan perkenalkan tampilan awal terlebih dahulu ya. Di sini ada logo, ini kalau misalnya di sini memang ada link, dan ini fungsinya adalah untuk masuk ke dalam halaman utama atau halaman awal. Kemudian di bagian bawahnya ada navbar atau navigation bar. Nah, ini ada modul-modul yang bisa diakses Bapak Ibu. Dan tentunya untuk tadi yang saya sampaikan, login antara super admin dengan admin keuangan akan berbeda Bapak Ibu untuk menu yang ditampilkan. Seperti itu. Karena ini saya login sebagai super admin, maka menu yang ditampilkan ini full. Mulai dari akademik, kemudian pembelian barang dagang, kemudian persediaan, kemudian penjualan ya, kemudian ada aset tidak lancar atau daftar aset di sini, kemudian di sini ada wakaf juga,
kemudian ada kas bank untuk keluar masuk bank, keluar masuk kas dan banknya ya. Kemudian di sini ada umum, itu adalah jurnal umum. Kemudian ada closing atau penutupan tahunan juga ya. Nah, kemudian di sini adalah program. Nah, program ini maksudnya adalah apabila ada kegiatan ya. Nah, ini nanti penting juga dicatat bahwa oleh Bapak Ibu, karena memang kita menggunakan ISAK 35 ya, di mana di situ adalah entitas non laba ya. Jadi untuk kalau misalnya di umum kita bisa mengkategorikan itu sebagai laporan laba rugi. Tapi kalau misalnya di ISAK 35 kita menggunakan aset neto terikat dan aset neto tidak terikat. Nah, fungsi dari program ini adalah untuk meletakkan atau mengunci transaksi yang akan kita gunakan ketika kita memanggil program apa, itu akan masuk ke dalam aset neto terikat. Seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu nanti pada saat transaksi kemudian memilih program, biasanya untuk program saat ini kita letakkan di dalam umum aja saja di kas bank ya, di jurnal umum, karena kalau di pembelian barang dagangan dan penjualan itu lebih ke arah yang tidak terikat seperti itu. Baik, kemudian ada laporan juga. Nah, kemudian di bagian atas ini ada di dashboard ya. Ada referensi, kemudian ada pengaturan. Kemudian di bagian pojok paling kanan adalah profil pengguna ya, di mana di situ real name-nya, kemudian email, kemudian ada grupnya. Nah, di sini Anda lihat profil, kemudian udah ubah password, kemudian ada tombol untuk keluar atau logout. Nah, baik, karena kita akan masuk ke dalam persiapan yayasan, kita akan masuk di tombol pengaturan di sini yang gambarnya adalah kunci. Baik, Bapak Ibu bisa klik. Baik, di sini akan muncul untuk navigasi bar yang sidebar di sini bisa Bapak Ibu expand ya, supaya bisa melihat keseluruhan menu yang ada di dalam aplikasi ini. Ada mulai dari pengaturan yayasan, seperti yang tadi saya sampaikan, ada yayasan, kemudian ada unit, ada lokasi, pegawai, grup, kemudian ada pengguna, kemudian di sini Bapak Ibu bisa menginputkan jenis jabatan struktural ya, berdasarkan yayasan yang struktural yang ada di dalam yayasan. Baik, kita masuk ke menu yayasan terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa melakukan klik ya. Baik, di sini ada nama, kemudian Bapak Ibu bisa sesuaikan ya, alamat, kemudian negara dan seterusnya, nomor telepon, kemudian fax kalau misalnya ada, kemudian logo seperti itu. Nah, untuk nama dan alamat ini nanti tujuannya pada saat print out invoice ya, khususnya untuk yang penjualan ataupun pembelian, itu akan muncul nama dan alamat di sini. Seperti itu. Ya. Apabila Bapak Ibu sudah melakukan input, tinggal Bapak Ibu simpan untuk penyesuaiannya seperti itu. Nah, baik, harusnya tidak ada kendala ya di Bapak Ibu. Mungkin ada ini yang ketika di aplikasi dibuka bisa, tapi untuk login, fiturnya kembali ke login itu mungkin nanti bisa dicek terkait dengan security ya. Tapi biasanya untuk security untuk yang Windows tidak berpengaruh ya. Nanti perlu dipastikan langkah-langkah yang tadi saya sampaikan untuk instalasi, pastikan itu tidak di drive D ya. Tidak di drive C ya. Seperti itu. Untuk passwordnya admin 2022 digabung ya. Nah. Pak Fori di sini lagi praktek. Ya, bagaimana Ibu? Ya, di sini lagi pada ngedit pengaturan yayasan. Baik. Baik, untuk pengaturan yayasan ini bisa dipilih ya, disesuaikan dengan yayasan Bapak Ibu masing-masing ya. Baik, kalau misalnya tidak ada kendala untuk yang yayasan, kita bisa masuk ke yang unit ya.
Baik, sudah berhasil semua ya untuk yang sudah masuk. Baik, di sini ada unit tadi yang sempat saya sampaikan adalah kita bisa melakukan daftar atau menginputkan daftar unit yang yayasan punya. Seperti itu. Kalau misalnya ada unit dagang, Bapak Ibu bisa melakukan input. Mungkin di laptop Bapak Ibu aplikasi kemarin sudah ada contohnya ya. Nah, tapi itu bisa disesuaikan kembali ya. Bapak Ibu bisa lakukan hapus ataupun edit ya. Seperti itu. Kalau misalnya memang itu tidak sesuai ya dengan yang dimiliki Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Baik, bisa Bapak Ibu kita contohkan untuk tambah. Misalnya saya mau melakukan tambah untuk unit ya. Unit misalnya unit fotokopi di dalam. Nah, di sini akan muncul untuk unitnya. Saya akan menambahkan unit fotokopi di dalam unit dagang. Seperti itu. Misalnya unit fotokopi. Misalnya saya berikan kode UFC. C1 misalnya seperti itu. Atau bebas untuk pengodean ini. Untuk keterangan opsional ya, tidak perlu diisikan, tidak apa-apa. Kalau misalnya mau diisikan, monggo. Nah, kita simpan. Nah, penambahan data berhasil, maka akan muncul unit fotokopi di bawah unit dagang. Seperti itu. Nah, susunnya kan seperti ini. Termasuk juga nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada subunit lagi di unit fotokopi, misalnya ada 2 atau 3 ya, memiliki tempat fotokopi, bisa Bapak Ibu langsung tambahkan juga di bawah unit fotokopi. Seperti itu. Dengan memilih unit fotokopi sebagai induknya. Seperti itu. Ya, ini untuk menambah unit induk bagaimana caranya ya. Nah, seperti yang saya barusan sampaikan ya. Misalnya tinggal pilih induknya. Kalau misalnya dengan catatan induk yang dipilih ada tetap yayasan ya, karena kita tidak bisa memberikan sebenarnya bisa untuk yang sejajar yayasan, tapi yang tidak ini ya, tidak umum gitu, yang sejajar dengan yayasan seperti itu. Ibaratnya kita mempunyai 2 yayasan yang sama seperti itu. Tapi itu bisa dilakukan oleh Bapak Ibu apabila memang ada memang 2 yayasan ya seperti itu. Tapi memang dari kemarin dari IAI itu lebih baik dipisah seperti itu, karena kita fokusnya di sini satu aplikasi untuk satu yayasan. Pak Fori, mohon maaf. Ya. Pak Fori, mohon maaf Pak. Iya, silakan Bu Dewi. Ada yang menginput tapi nggak bisa diketik di kolom namanya itu, kenapa ya Pak? Di unit, Bu. Untuk unit seharusnya tidak ada kendala di formnya ya. Termasuk yang yayasan ya. Biasanya kalau memang ada inputan yang tidak bisa diklik, itu akan background-nya akan hitam atau akan abu-abu Ya, seperti itu. Itu ada kendala gimana kira-kira Pak? Itu untuk aplikasinya sudah sama ya Bu dengan kemarin ya? Sudah sama Pak. Bentar. Bentar. Itu waktu tambah Bu. Waktu tambah kalau misalnya di reload gitu bisa tidak Bu Dewi? Ya, mungkin sambil menunggu di relate ya. Ini jika salah input harus minta izin dari pimpinan atau seperti apa. Sebenarnya bisa langsung dari admin ya. Itu kalau misalnya izin, itu misalnya nanti secara aplikasi memang kita tidak ada approval ya ke atasan. Nah, itu bisa langsung dilakukan sih Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, untuk pengaturan cuma ada pengaturan keuangan saja. Itu coba login sebagai super admin Bu. Untuk Bu Yuli ya, itu loginnya admin, kemudian passwordnya admin 2022.
Seperti itu. Kalau misalnya cuma ada pengaturan keuangan, kemungkinan Ibu tadi login sebagai admin keuangan. Seperti itu. Tuh. Bagaimana Bu Dewi setelah di reload? Apakah masih ada kendala? Bapak Ibu yang lain apakah ada mengalami hal yang sama? Untuk nama? Yang tadi sudah Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, untuk yayasan, untuk unit apa masih ada yang perlu dipertanyakan? Ini misalnya tadi ya, untuk membuat induk, misalnya satu ada. Nah, bisa seperti ini. Maka ini kan tadi yang saya isikan ya, unit fotokopi. Kemudian tadi ada yang bertanya bagaimana membuat unit itu sebagai induk. Nah, maka tinggal dipilih saja unit yang tadi ya sudah Bapak Ibu pilih itu menjadi induk seperti ini. Seperti itu. Kalau misalnya tadi kalau misalnya salah input bisa saja langsung diedit ya. Jadi tombol edit di sini ada detail, kemudian di sini ada edit, kemudian di sini ada hapus. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan aksi mengklik tombol edit di bagian tengah di kolom aksi bagian di situ bisa kita langsung edit misalnya nah, di sini akan langsung terupdate Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu yang ketinggalan terkait dengan menu apa, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini. Di sini ada pengaturan yayasan, kemudian ada unit. Nah, Bapak Ibu bisa melihat. Ini udah bisa namanya usernya admin admin dulu ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan terkait dengan mungkin kalau misalnya ada pertanyaan langsung ini ya di Zoom-nya ini ada raise hand di situ Bapak Ibu lakukan raise hand ya, apa ada pertanyaan ya nanti bulan ini Pak unit ini sama dengan profit center betul artinya seperti itu bisa disamakan dengan profit center ataupun cost center seperti itu ataupun memang unit yang ada dalam yayasannya seperti itu. Biasanya kalau misalnya sudah ada detail, misalnya ada struktur detail ya misalnya dalam serba itu yang lebih kompleks Bapak Ibu bisa masukkan seperti itu karena memang nanti pembebanan ataupun cost-nya itu bisa kita lihat masing-masing unit detail di dalamnya seperti itu. Ya, untuk diedit ulang bisa Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau edit ulang bisa silakan diedit ulang. Jadi ini memang tidak dikunci ya untuk datanya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan edit ulang kalau misalnya memang itu dirasa tidak sesuai ya. Seperti itu. Baik. Ya, ini untuk usaha jasa ataupun dagang, iya Pak. Tadi yang saya sampaikan untuk unitnya bisa untuk meliputi usaha jasa dan dagang. Untuk manufaktur masih belum seperti itu. Kemudian apakah unitnya induknya bisa ditambah? Bisa Bapak Ibu bisa ditambahkan di misalnya ini Bapak Ibu tidak sesuai ya. Misalnya ini karena saya tadi mengisikan sesuai dengan yayasan saya pilih. Misalnya Bapak Ibu bisa mengedit ini yang ada di sini. Yayasan misalnya jadi Al Hikmah seperti itu. Kodenya misalnya bisa digunakan gitu. Nah,
ini. Betul. Kalau misalnya tidak sesuai bisa dihapus, betul. Jadi ini contoh yang tadi saya buat ya, unit fotokopi. Saya bisa lakukan hapus di sini. Ini saya contohkan juga untuk contohnya menghapus ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dirasa yang di sini tidak sesuai, bisa Bapak Ibu hapus datanya. Seperti itu. Maka dengan catatan itu tidak dijadikan induk ya. Seperti itu. Nah, ini penghapusan data berhasil. Unit fotokopi tadi yang saya buat sudah hilang dari sini. Seperti itu. Ya, baik. Mungkin untuk yang berikutnya kita masuk ke lokasi ya. Karena unit sudah clear. Kemudian ya kita bisa masuk ke menu Bapak Ibu kalau misalnya memang ada nemu kendala bisa raise hand. Nanti untuk trial ini kita mungkin bisa persamakan nanti supaya tidak bingung nih. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah merasa cocok dengan yayasannya atau unitnya bisa disesuaikan seperti itu. Nah, ini supaya kita bisa mengikuti sampai awal sampai akhir, kita bisa menggunakan yang ada di sini terlebih dahulu. Seperti itu. Baik. Berikutnya untuk lokasi ya. Lokasi di sini adalah yang maksudnya adalah cabang ya. Jadi yang tadi saya sampaikan, misalnya ada satu unit di dalam unit ini ya, itu ada di beberapa lokasi misalnya. Nah, Bapak Ibu tidak perlu menambahkan di dalam unit ini. Misalnya, oh saya mau menambahkan unit cabang Jakarta, maka di unit ini tidak perlu diisikan unit Jakarta. Unit Toserba Jakarta, unit Toserba Jogja, tapi cukup ditambahkan di lokasi yang ada di sini. Seperti itu. Jadi misalnya Bapak Ibu mempunyai lokasi lain, misalnya Surabaya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal pilih. Di sini ada opsi unitnya ya, yang tadi kita sempat lihat. Nah, saya ternyata Toserba ini ada di Surabaya, seperti itu. Kemudian ada di Kota Surabaya ini saya mempunyai unit usaha Toserba dan laundry seperti itu. Atau Surabaya ini saya mempunyai unit, saya mempunyai madrasah aliyah di Surabaya seperti itu. Maka bisa diinputkan seperti ini, seperti itu.